的温度，拍出一段不寻常的追逐。解开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Do Gua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 43, Bab 249, Energi Esensi Yuan. Ada cahaya di sajadah sementara getaran aneh yang membuat jantung berdebar perlahan menyebar. Kemudian, dari tengah sajadah itu, sumber energi campuran aneh yang kira-kira seukuran kepalan tangan perlahan terbentuk. Apa itu? Lindong menatap kosong pada sumber energi campuran yang muncul di tengah sajadah itu. Saat ini, dia benar-benar bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa benda seperti itu akan muncul setelah dia menuangkan kekuatan Yuan dan energi mentalnya dengan rasio sempurna ke sajadah. Ini adalah kekuatan fusi. Little Marten menatap tepat pada sumber energi aneh di atas sajadah itu, sebelum dengan penuh semangat berseru, "Sial, sajadah ini benar-benar luar biasa." Itu sebenarnya mampu menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental bersama-sama. Bahkan di puncak saya tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Siapa sebenarnya yang menciptakan sajadah ini? Dia benar-benar bisa mencapai prestasi seperti itu? Apakah sumber energi yang menyatu sangat kuat? Lindong hati-hati bertanya. Sangat kuat. Little Marten dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan berkata, kebanyakan orang tidak dapat dengan sempurna menggabungkan dua jenis energi yang berbeda bersama-sama. Satu-satunya yang dapat melakukannya tidak diragukan lagi adalah para praktisi elit top. Saat ini, berdasarkan kekuatan Anda saat ini, kekuatan energi leburan Anda terbatas. Namun, jika Anda menggunakannya dengan benar, kekuatannya bahkan akan melebihi teknik tombak sisik surgawi kuno terakhir Anda. Ketika dia mendengar kata-kata itu, semburat kejutan melintas di mata Lindong. Sepertinya fusi tidak sesederhana penambahan belaka. Di dalam sajadah akumulasi roh ini, seharusnya ada formasi magis yang sangat kompleks yang membantumu menggabungkan kedua jenis energi ini. Sayangnya, kami tidak dapat mempelajari rahasia formasi ini. Jika kita dapat mempelajari dan memahaminya, mungkin kita dapat menggabungkan dua jenis energi yang berbeda di dalam tubuh Anda. Pada saat itu, Anda akan tak tertandingi di bawah langit. Mata Little Marten panas. Jelas, tidak pernah menyangka ada benda yang begitu kuat di dalam sajadah mungil ini. Selanjutnya, pada puncaknya, ia mencoba menggabungkan kedua jenis energi ini bersama-sama. Namun, pada akhirnya, itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa kompleksnya fusi. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih energi aneh yang melayang di atas sajadah. Meskipun sumber energi ini tidak terlalu kuat, getaran yang ditimbulkannya menyebabkan seseorang takut meremehkannya. Sumber energi berwarna campuran itu melayang di atas telapak tangan Lindong. Karena sumber energi ini menyatu dari energi mental dan kekuatan Yuannya sendiri, itu tidak menolak perintah Lindong. Karena energi aneh ini menyatu dari energi mental dan kekuatan Yuan, sebut saja energi esensi Yuan, Lindong memainkan sumber energi campuran itu di tangannya, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan menekan telapak tangannya di atas meja. Segera, suara pop lembut bergema, sebelum meja kayu solid itu langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan destruktif seperti itu. Ketika ia melihat pemandangan ini, senyum di wajah Lindong tumbuh. Meskipun item yang disembunyikan di dalam sajadah ini bukanlah seni bela diri seperti yang dia harapkan, kemampuan fusi ini jauh melampaui item apapun yang dia impikan. Potensi destruktif dari energi esensi Yuan ini jauh melebihi kekuatan Yuan atau energi mental saja. Namun, meskipun item ini sangat kuat, dibutuhkan sejumlah besar Yuan power dan mental energi. Sebelumnya, Lindong telah menuangkan sejumlah besar kekuatan Yuan dan energi mental.
Namun, energi esensi Yuan yang menyatu hanyalah seukuran kepalan tangan. Nak, kakek Martin tidak pernah salah. Jika Anda membawa sajadah ini ke rumah lelang sekarang, mengabaikan praktisi tahap penciptaan, bahkan praktisi tahap nirvana akan memperebutkannya. Beberapa juta Yuan Pils murni masih akan menjadi harga yang murah. Martin kecil berkata dengan sombong. Berdasarkan ekspresi wajahnya, itu jelas sangat bangga. Penglihatan yang bagus. Lindong mengangkat jempolnya saat dia dengan murah hati memuji Little Martin. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa berharganya kemampuan fusi sajadah ini, dia menyimpulkan bahwa itu akan sangat menakutkan. Faktanya, 100.000 pil Yuan murni kemungkinan tidak akan berarti apa-apa. Sekarang, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Bahwa Huazong belum menerima kabar apapun selama 1 hari penuh. Dia akan segera menjadi tidak sabar. Setelah dia meregangkan punggungnya, Lindong berdiri sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Di dalam Great Puppet City, ada beberapa praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult. Oleh karena itu, agak berbahaya untuk tinggal di sini dan yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Lagi pula, momen ketika segel tablet kuno Great Wastelans kuno melemah sudah dekat. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan waktu ini untuk berlatih di luar. Setelah dia membuat keputusan, tanpa basa-basi lagi, dia mengusap telapak tangannya. Segera, api kecil, yang sedang berbaring di tempat tidurnya seperti anak kucing kecil, berlari maju dan menjorok ke dalam pelukannya. Kemudian, Little Martin juga berubah menjadi kilatan pelangi dan kembali ke jimat batu di tangannya. Setelah dia sedikit merapikan barang-barang di kamar, Lindong langsung keluar dari penginapan. Namun, ketika dia meninggalkan penginapan, ada topi jerami tambahan di kepalanya. Kemudian, dia keluar dari Great Puppet City. Sepanjang jalan, Lindong tidak menemui perlawanan apapun saat ia berhasil meninggalkan kota. Namun, Lindong tidak bersukacita atas fakta ini. Sebaliknya, alisnya mulai berkerut dengan lembut. Dia mengerti bahwa berdasarkan status Huazong di kota boneka besar, sangat mudah baginya untuk memantau seseorang di kota. Mungkin, tepat setelah dia meninggalkan penginapan, dia sudah ditemukan oleh mata-mata sebelumnya. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Huazong tidak memilih untuk menghentikannya di kota. Bagaimanapun, Great Puppet City adalah markasnya dan dia akan memiliki peluang kemenangan yang jauh lebih baik jika dia pindah ke sana. Dengan keraguan ini di benaknya, Lindong mulai menjadi semakin berhati-hati. Saat dia menatap jalan besar di depannya, dia tiba-tiba berbelok dan langsung melesat ke hutan lebat di sebelah kirinya, sebelum dia meningkatkan kecepatannya. Sama seperti bayangan hitam, dia melintasi hutan. Perjalanan ini berlangsung selama beberapa menit sebelum angin dingin tiba-tiba bertiup di kepala Lindong, menyebabkan langkah kaki yang pertama segera berhenti. Tubuhnya seperti pegas saat dia memantul beberapa meter ke belakang. Swos! Sama seperti tubuh Lindong rebound, panah, penuh dengan bau berdarah, kilat cepat terbang ke arahnya dari dalam hutan lebat, sebelum kejam menyerang pada titik di mana Lindong sebelumnya berdiri di. Panah-panah itu menghantam jauh ke dalam tanah, saat ekornya terus bergetar. Saat dia menghadapi serangan mendadak ini, mata Lindong menjadi semakin gelap. Sepertinya Huazong tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Sig, Lindong saudara, keputusan Anda telah benar-benar mengecewakan saya, sama seperti mata Lindong menjadi dingin. Pohon-pohon di depannya mulai bergetar sebelum selusin angka muncul. Salah satu dari mereka tampak agak kecewa saat dia menatap Lindong yang ada di dekatnya dan dengan lembut menghela nafas. Huazong! Lindong menatap pria itu sebelum matanya menjadi semakin gelap. Kemudian, matanya menyapu selusin orang di depannya sebelum pupil matanya mulai mengecil. Itu karena, dia menemukan bahwa kali ini, di antara kru yang dibawa Huazong, ada seorang praktisi tahap penciptaan bentuk awal dan 2 praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Selain kekuatan tangguh Huazong sendiri, barisan ini benar-benar menakutkan. Sepertinya Huazong benar-benar ingin mendapatkan pedang sisik surgawi kuno miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot memanggil begitu banyak praktisi elit. Saat dia menghadapi barisan ini, bahkan Lindong merasa agak bermasalah.
Terlebih lagi, dia tahu bahwa pasti ada boneka simbol yang cukup kuat dalam kepemilikan Huazong. Karena itu, jika mereka menyerangnya bersama-sama, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Mendengus, apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dari penjaga Huazong? Satu-satunya alasan mengapa kami tidak menyerang Anda di kota adalah karena kami khawatir sekte iblis besar atau aliansi perkawinan akan campur tangan. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi untuk melangkah keluar kota. Salah satu praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut, dengan hidung elang melengkung, mulai dengan mengerikan pada Lindong saat dia tertawa kecil. Nak, sebaiknya kau menyerah sekarang atau kau pasti akan menderita. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk melarikan diri dari kami. Praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut lainnya dengan dingin tertawa. Wajah Lindong serius saat kilatan melintas di matanya. Kemudian, dia segera berbalik dan mulai melarikan diri. Kakak Lindong, meskipun aku kecewa dengan keputusanmu, izinkan aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan sajadah dan tombak kuno itu, dan jadilah budakku selama 1 tahun. Lalu, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Huazong mulai tepat di Lindong, dengan kilatan sadis di matanya, seperti dia adalah seekor kucing yang menyiksa tikus. Terbukti, dia sangat percaya diri dengan barisannya. Selanjutnya, Lindong hanya pada tahap awal dari penciptaan. Bahkan jika dia berada di tahap awal penciptaan Qi, dia akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri darinya. Baik. Sehubungan dengan siksaan Huazong, Lindong tiba-tiba tersenyum dan menjawab. Jika itu masalahnya, ketika dia mendengar jawabannya, mata Huazong berbinar sebelum suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Lakukan, bunuh dia sekarang. Jelas, Huazong agak memahami kepribadian Lindong. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Lindong hanya menggodanya dengan jawabannya. Segera, dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk membalas, sebelum dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Terkandung dalam suaranya, adalah niat membunuh yang kental. Bang! Setelah Huazong berbicara, kedua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut itu segera menyeringai. Kemudian, seperti dua burung nasar yang menukik ke arah mangsanya, mereka berlari ke arah Lindong, sementara kekuatan Yuan yang tebal meledak dari dalam tangan mereka. Ketika dua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut itu menyerang, sisa ekspresi wajah mereka juga berubah mengerikan saat mereka perlahan menyebar. Mereka semua bergerak sinkron dan samar-samar, mereka berhasil memotong semua rute pelarian Lindong. Sepertinya kali ini, anggota kru yang dibawa oleh Huazong semuanya cukup terampil. Huazong berdiri di dahan pohon dengan tangan memeluk dadanya. Matanya dingin seperti serigala saat dia menatap Lindong yang sedang dikelilingi. Seringai juga terpampang di bibirnya. Huf! Saat dia menatap getaran Yuan Power yang mendekat dari segala arah, Lindong menarik napas dalam-dalam saat wajahnya berubah semakin serius. Sepertinya dia berada dalam situasi yang benar-benar berbahaya hari ini. Namun, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Part 44. Bab 250, Pengepungan. Bang! Kekuatan Yuan yang kuat meletus di hutan, karena tiga praktisi tahap penciptaan bentuk praktis bergerak pada saat yang bersamaan. Serangan tangguh ditujukan pada titik vital Lindong dari segala arah, sementara pohon mati di tanah langsung berubah menjadi debu. Nah, letakkan tanganmu dengan patuh. Wajah praktisi tahap penciptaan bentuk hidung elang itu penuh dengan kedengkian, saat ia melihat ke arah Lindong seolah-olah ia adalah mangsa yang akan diperoleh. Aura Lindong lebih lemah dari levelnya, lebih jauh lagi, mereka bertiga menyerang bersama. Dari sudut pandangnya, Lindong tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, sebaliknya, cahaya dingin mengalir di wajahnya yang tenang, sebelum cahaya emas yang cemerlang tiba-tiba meledak. Berdengung. Cahaya keemasan meledak, saat platform emas besar tiba-tiba melayang di depan Lindong. Dengan cepat, dia mengulurkan tangannya, dan benar-benar meraih ke platform emas, sebelum dengan kejam menamparnya ke arah trio yang sedang menyerang seperti kincir angin. Bang!
Serangan telapak tangan trio yang tangguh mendarat dengan keras di platform emas. Saat mereka melakukan kontak, ekspresi ketiganya secara bersamaan berubah tiba-tiba. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir dari platform emas, dan dengan keras berlari ke tubuh mereka. Angin ganas menyebar di udara, saat tubuh trio manusia hidung elang benar-benar terbang mundur. Kaki mereka menunjuk beberapa kali di udara, sebelum akhirnya mendarat di tanah dengan mengerikan. Anak ini memiliki kekuatan kasar yang luar biasa. Ketika mereka mendarat di tanah, ketiganya saling memandang. Saat ini, mereka semua juga bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan gabungan mereka akan secara paksa tersentak kembali oleh anak tahap penciptaan bentuk awal. Menarik. Di atas cabang pohon, seringai di wajah Huazong berubah sedikit lebih intens ketika dia melihat pemandangan ini. Semakin banyak kekuatan yang ditampilkan Lindong, Huazong akan semakin tertarik. Jika Lindong dengan mudah ditangani dalam 2 atau 3 gerakan, itu akan sangat membosankan. Menabrak. Platform emas bergerak seolah-olah penuh kekuatan, saat Lindong dengan dingin menatap ketiga sosok itu. Dalam bentrokan sebelumnya, dia telah didorong mundur beberapa langkah. Kekuatan gabungan dari 3 praktisi tahap penciptaan bentuk memang tidak lemah. Namun, itu jauh dari cukup untuk membuatnya tetap tinggal. Jangan berlama-lama lagi, bunuh dia. Trio manusia hidung elang jelas terbiasa bekerja sama melawan musuh, karena kerja tim mereka sangat bagus. Setelah bertukar pandang satu sama lain, sosok mereka tiba-tiba tersapu. Kekuatan Yuan yang kuat meletus, berubah menjadi 3 telapak tangan Yuan Power yang besar, yang dengan ganas menampar Lindong pada saat yang bersamaan. Dentang-dentang. Tatapan Lindong berubah sedikit lebih dingin, karena kulit di tubuhnya diam-diam berubah menjadi hijau perunggu. Segera, kekuatannya sekali lagi melonjak. Dengan platform emas menari di udara, itu langsung menabrak 3 telapak tangan Yuan Power dengan cara yang sangat kuat. Setelah menghancurkan 3 telapak tangan Yuan Power itu, lengan Lindong tiba-tiba terlempar, saat platform emas di tangannya terlempar dengan kejam. Targetnya adalah 2 praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Platform emas menyapu udara dengan kekuatan yang menakutkan. Akibatnya, bahkan 2 praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut tidak berani sedikit pun lalai, karena mereka buru-buru mengulurkan tangan, sebelum mereka menghantam platform emas dengan keras. Bang! Sama seperti keduanya bentrok dengan platform emas, kilat Lindong dengan cepat muncul di depan praktisi tahap penciptaan bentuk awal. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya, sebagai pukulan sederhana yang diisi dengan kekuatan yang menakjubkan menabrak dada praktisi tahap penciptaan bentuk awal. Uci! Pukulan Lindong sangat berat seperti gunung, dan bahkan praktisi tahap penciptaan bentuk awal tidak dapat menahannya. Segera, ekspresi pria sial itu memucat, saat dia dengan keras memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terbang mundur, dan dengan kejam menabrak pohon besar yang menjulang tinggi. Tubuhnya meringkuk kesakitan, ternyata lukanya tidak ringan. Serangan Lindong dilakukan dalam sekejap. Ketika 2 praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut lainnya mendapatkan kembali akalnya, mereka melihat rekan mereka terluka parah, di mana mereka segera meledak dalam kemarahan. Bunuh dia! Setelah mendengar auman marah keduanya, selusin sosok di sekitarnya segera mengangkat busur di tangan mereka, menargetkan Lindong, saat Yuan Power menyembur keluar, dan banyak panah berdarah melesat ke arah yang terakhir. Lindong dengan dingin mendengus saat merasakan panah ini. Di dalam istana Niwannya, energi mental bergegas maju, dan panah-panah itu langsung membeku di udara, sebelum berbalik di bawah kendalinya, dan terbang kembali ke tempat asalnya dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Toplok! Panah kembali dengan keras, segera membuat lubang melalui beberapa orang yang tidak beruntung, saat tubuh mereka jatuh dari pohon ke tanah. Sama seperti Lindong menggunakan energi mental untuk menahan panah, kekuatan ganas sekali lagi dengan cepat menyapu ke arahnya. 2 praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut sekali lagi menyerang pada saat yang sama, saat kekuatan yang kuat menyelimuti tubuh Lindong. Bang-bang!
Golden Yuan Power membungkus tubuh Lindong, dan yang pertama seperti gunung. Setiap kali mereka meninju, ledakan rendah terdengar. Ketika mereka bertabrakan dengan dua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut, angin kencang yang menakutkan membentang keluar, menyebabkan tanah di tanah memenuhi udara. Di atas cabang pohon, Huazong menatap ke bawah pada pertempuran yang sangat intens, saat tatapan konsentrasi secara bertahap muncul di matanya yang dingin. Lindong hanya memiliki kekuatan tahap awal pembuatan bentuk, namun, dia telah bertahan dari dua serangan praktisi tahap pembuatan bentuk tingkat lanjut, dan bahkan telah menemukan kesempatan untuk melukai praktisi tahap pembuatan bentuk awal. Jika hasil pertempuran ini tersebar, itu akan cukup untuk membuat namanya mengguncang kota boneka besar. Dari cara warna kulitnya berubah, itu pasti jenis seni bela diri yang meningkatkan tubuh, tidak heran kekuatan mentahnya begitu luar biasa. Itu mungkin akan bisa menandingi orang-orang dari sekte iblis besar itu. Kamu memang cukup cakap, tidak heran kamu berani mengabaikan kata-kataku. Namun, sebelum kultus boneka mengerikanku, setiap jenius akhirnya menjadi tidak lebih dari teras. Huazong menatap pertempuran sengit di bawah, sementara seringai di wajahnya perlahan tumbuh. Ledakan. Tinju perunggu hijau Lindong dengan kejam bertabrakan dengan serangan telapak tangan duo berhidung elang, sebelum getaran Yuan Power yang menakutkan meledak. Segera, ketiga tubuh mereka terlempar ke belakang, saat mereka buru-buru mencoba menstabilkan diri. Lindong mundur 4 langkah. Namun, saat dia membuat langkah terakhirnya, angin dingin tiba-tiba muncul di belakangnya. Segera, di dalam istana Niwanya, energi mental yang sangat kuat meledak dari keempat simbol jiwanya, sebelum mereka membentuk penghalang energi mental yang sangat kuat di belakangnya. Mencicit. Begitu dia membentuk penghalang energi mentalnya, suara mencicit yang menusuk dengan cepat bergema, saat tiga bilah sempit keabu-abuan, diisi dengan aura pembunuhan yang mengancam secara diam-diam terbang ke arahnya. Namun, ketika ketiga bilah sempit keabu-abuan yang tajam itu bertemu dengan penghalang energi mental, kecepatan mereka segera turun. Mengambil keuntungan dari penurunan kecepatan, sosok Lindong tiba-tiba melintas. Kemudian, tiga bilah sempit yang diisi dengan aura mengerikan itu meledak, sebelum mereka nyaris mengenai kepala Lindong. Haha, refleks yang bagus. Sebuah pisau sempit menembus udara dan melayang di udara, sebelum sosok Huazong perlahan melayang maju dan melangkah ke atasnya. Kemudian, menatap Lindong, dia berkata dengan senyum binar di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi Huazong, mata Lindong berbinar. Jelas, yang pertama akan bergerak. Saat ini, dia berada dalam situasi yang agak tegang. Meskipun dia telah melukai praktisi tahap penciptaan bentuk awal, bagaimanapun, Huazong dan dua praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut tetap menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, jika mereka bertiga menyerang bersama-sama, ditambah dengan serangan energi mental licik Huazong, bahkan Lindong akan agak bermasalah. Selain itu, masih ada beberapa geng Huazong di sekitar, terus-menerus mengawasinya. Begitu dia mengungkapkan celah, itu mungkin akan menyebabkan pukulan mematikan. Oleh karena itu, pertarungan ini tidak bisa berlarut-larut. Mata Lindong lembut berkilauan, sebelum ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Kemudian, mengabaikan dua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum halberd sisik surgawi kuno segera muncul. Dengan cahaya keemasan, ukuran tombaknya langsung membengkak 2 kali, sebelum sosok Lindong yang secepat kilat bergabung dengan tombaknya dan berubah menjadi kilatan pelangi. Dengan kekuatan angin yang kuat dan tak terhentikan, dia dengan kejam menusuk ke arah Huazong, yang melayang di atas pedang sempit. Ketika dia melihat serangan masuk yang mengancam Lindong, Huazong dengan dingin tertawa kecil dan dia tidak dengan paksa melawan serangannya. Sebaliknya, sosoknya melintas sebelum dia segera mengelak. Namun, saat dia menghindar, dia tiba-tiba dipukul dengan kesadaran. Begitu dia menghindar, dia telah membuat celah di kandangnya. Haha, Huazong. Jika Anda menginginkan tombak kuno di tangan saya, maka jangan ragu untuk mengejar saya. Aku akan menghiburmu. Namun, pada saat dia menyadari hal ini, sudah terlambat. Segera, Lindong mengambil keuntungan dari celah yang dibuat, sebelum sosoknya melintas dan secepat kilat melesat ke hutan yang luas.
Kemudian, tawa dingin terdengar dari kejauhan. Kejar dia. Aku ingin nyawa anak ini. Saat ia menatap sosok menghilang Lindong, wajah Huazong secara bertahap berubah semakin mengerikan dan gelap. Segera, dia melambaikan tangannya, sebelum suara mengancam, ditambah dengan rasa dingin yang mematikan dari tengkorak perlahan terdengar. Setelah dia berbicara, dia segera mengambil alih dan secepat kilat berlari ke hutan. Di belakangnya, dua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut buru-buru menganggukkan tangan mereka, sebelum mereka mengikuti di belakangnya dengan tatapan mengerikan. Mereka telah mengatur barisan yang begitu tangguh, namun mereka tidak dapat menjebak praktisi tahap penciptaan formulir awal belaka. Jika mereka benar-benar membiarkannya melarikan diri, maka di masa depan, bukankah mereka akan menjadi bahan lelucon? Karena itu, orang ini harus mati. Part 45. Bab 251, Master Simbol Jiwa. Sosok Lindong seperti macan tutul di hutan. Dia sangat kuat dan kuat saat dia bepergian. Bahkan daun di ujung kakinya pun tampak tidak bergetar sedikit pun saat ia mendarat. Sementara itu, tubuhnya seperti hantu saat dia berlari. Apakah mereka sudah sampai? Saat dia berlari, tatapan Lindong sedikit bergetar. Dia bisa merasakan bahwa Huazong dan yang lainnya sedang mengikuti di belakangnya. Selain itu, energi mental Huazong ternyata sangat kuat, oleh karena itu, indranya sangat tajam. Faktanya, energi mental yang samar-samar terlihat telah mengunci Lindong sejak awal. Ini adalah salah satu kelemahan bertarung dengan Master Simbol. Karena energi mental dan indera mereka yang kuat, melarikan diri dari mereka bukanlah hal yang mudah. Tentu saja, jika energi mental musuh lebih lemah dari miliknya, maka seseorang akan dapat menghancurkan jejak energi mental itu. Sayangnya, energi mental Huazong tampaknya tidak lebih lemah dari Lindong. Mereka terlalu banyak, jadi saya tidak bisa membiarkan diri saya ditembaki. Saya perlu untuk menyebarkan kekuatan mereka. Tatapan Lindong berkedip. Lawannya terdiri dari dua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut, sedangkan Huazong sangat jahat, dan kemungkinan kekuatan pertempurannya tidak lebih lemah dari praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut. Oleh karena itu, jika mereka bertiga bergandengan tangan, bahkan Lindong akan menemukan pertempuran yang agak sulit. Lebih penting lagi, tempat ini tidak jauh dari Great Puppet City. Jadi, jika dia ditunda terlalu lama, dan Huazong sekali lagi meminta bala bantuan, kemungkinan besar akan sangat mengganggu Lindong. Sementara tatapannya berkedip, telapak tangan Lindong tiba-tiba membelai Little Flame, saat sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia langsung melepas pakaiannya dan membungkusnya di sekitar tubuh Little Flame, sebelum menambahkan sebagian dari mental energi. Api kecil, singkirkan beberapa dari mereka. Fokus hanya pada berlari, dan jangan berkelahi dengan mereka. Lindong dengan ringan menepuk Little Flame, saat dia menginstruksikannya dengan suara rendah. Api kecil saat ini sudah memiliki kecerdasan yang agak tinggi. Oleh karena itu, ia mengeluarkan geraman rendah dalam menanggapi perintah Lindong, sebelum langsung melompat keluar dari lengan Lindong sementara tubuhnya langsung membengkak. Kemudian, sayap petirnya bergetar, berubah menjadi kilatan saat terbang ke arah lain. Meskipun api kecil saat ini akan merasa sedikit sulit untuk berurusan dengan praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut, sayap petir dari evolusinya menyebabkan kecepatannya tidak tertandingi bahkan oleh Lindong. Menggunakannya untuk menarik beberapa pasukan musuh tidak akan terlalu berbahaya. Aku tertarik untuk mencari tahu siapa yang berani mengejarku sendirian. Menyaksikan Little Flame terbang semakin jauh, cahaya dingin berkedip di mata Lindong. Mungkin dia hanya bisa melarikan diri dari kekuatan gabungan ketiganya, tapi selama salah satu dari ketiganya tidak ada, Lindong yakin bahwa dia akan bisa menjaga mereka. Sementara cahaya dingin berkilauan di matanya, sosok Lindong tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang ke dalam hutan yang luas. Tidak lama setelah sosok Lindong menghilang, banyak suara angin pecah mengikuti, sebelum selusin sosok muncul di tempat Lindong dan Little Flame berpisah. Penjaga Hua, mengapa kita berhenti? Setelah melihat Huazong berhenti, dua hidung elang bingung saat mereka bertanya.
Kehadiran anak itu telah berlipat ganda, alis Huazong berkerut sedikit, karena tatapannya terus-menerus menyapu antara Lindong dan arah Little Flame. Kedua kehadiran ini persis seperti Lindong, namun, jelas bahwa hanya satu dari mereka yang nyata. Anak itu menggunakan beberapa trik. Setelah mendengar kata-kata ini, pria berhidung elang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara rendah. Kalian berdua pergi ke arah itu, dan mengejarnya. Jika Anda menemukan bahwa itu adalah yang asli, kirimkan sinyal saat Anda menundanya. Tatapan Huazong berkedip. Dia jelas tegas saat dia langsung membuat keputusan dan menginstruksikan. Kalau begitu tolong hati-hati Custodian Hua. Setelah mendengar kata-kata ini, dua hidung elang tidak keberatan. Mereka jelas menyadari kekuatan Huazong. Bahkan jika anak itu memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia tidak akan menimbulkan ancaman bagi yang terakhir. Selanjutnya, pada saat itu, setelah sinyal dilepaskan, bala bantuan akan segera tiba dan anak itu akan memiliki sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Desir. Menatap mereka berdua yang dengan cepat meninggalkan kelompok dan mengejar, Huazong menatap ke arah lain dengan tatapan sedingin es, sebelum dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, pergi. Setelah dia berbicara, dia segera memimpin saat tubuhnya berlari keluar. Berdiri di belakangnya, selusin bawahannya dengan cepat mengikuti. Oh, dia mengirim dua praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Kurasa dia pasti agak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Di hutan lebat, Lindong terkekeh pelan. Jelas, dia sudah merasakan dua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut pergi. Ini menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Sepertinya Huazong ini benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan ini, sosok Lindong perlahan-lahan mendarat, sebelum masuk ke dalam hutan lebat, sebagai suaranya yang agak dingin dengan tenang menghilang. Desir-desir. Di dalam hutan yang dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi, sosok itu tersapu satu persatu. Sosok di paling depan adalah Huazong, yang memasang ekspresi dingin di wajahnya. Tatapan tajamnya menyapu hutan di sekitarnya, saat alisnya sedikit berkerut. Sejak ia memasuki tempat ini, kehadiran Lindong tampaknya telah benar-benar menghilang dalam sekejap, dan bahkan Huazong sendiri tidak dapat merasakan yang terakhir. CH. Sama seperti Huazong mengerutkan kening atas ini, suara yang sangat lembut dan teredam tiba-tiba terdengar. Dia dengan cepat menoleh, hanya untuk menemukan dua bawahannya tiba-tiba jatuh dari udara, ketika garis darah yang sangat halus muncul di leher mereka. Perubahan mendadak ini menyebabkan bawahan Huazong sedikit panik. Namun, sebelum mereka bisa mendapatkan kembali akalnya, angin dingin melayang dari depan mereka seperti hantu, saat mereka merasakan sensasi dingin di tenggorokan mereka, dan pemandangan di depan mata mereka dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Bang-bang! Mata Huazong dengan dingin menatap mayat-mayat yang jatuh di udara, tanpa niat membantu mereka sama sekali sampai akhirnya, salah satu bawahannya akhirnya terbunuh oleh serangan menyelinap yang aneh itu. Kemudian, kilatan dingin melintas di matanya. Segera, dia berbalik, sebelum telapak tangan raksasa yang terbentuk dari energi mental keabu-abuan dengan kejam terbang menuju hutan lebat. Telapak raksasa energi mental itu langsung mencabut pohon raksasa. Segera, sesosok berlari keluar dari dalam, sebelum dia mendarat dengan mantap di cabang pohon dan tersenyum riang pada batu yang menghadap Huazong. Kamu sebenarnya memutuskan untuk berhenti berlari. Itu mengejutkan. Huazong melirik Lindong sambil bergumam santai. Dia tidak merasakan sakit hati sedikit pun atas bawahannya yang terbunuh atau cacat. Kamu benar-benar memimpin semua orang ini untuk mengejarku. Itu juga mengejutkan. Lindong tersenyum sambil berkata. Sebentar lagi, kamu akan menyadari mengapa aku berani mengejarmu. Itu karena di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Seringai perlahan muncul di bibir Huazong, sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, energi mental keabu-abuannya segera berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti cakrawala, sebelum mereka dengan kejam menyerang Lindong. Serangan ini tidak berguna, ketika dia melihat situasi ini, Lindong tidak bergerak sama sekali,
Karena aliran energi mental yang kuat segera menyembur keluar dari dalam istana Niwan dan membentuk penghalang energi mental. Tidak peduli berapa banyak bilah yang ada, mereka semua tidak dapat menembusnya. Kamu memang seorang praktisi energi mental. Saat ia merasakan energi mental Lindong yang tangguh, Huazong dengan dingin tertawa. Kemudian, aliran lain dari energi mental menyembur keluar, sebelum memotong semua pohon besar di sekitarnya seperti pisau yang tajam. Kemudian, dia memanipulasi batang pohon besar ini dan melemparkannya ke arah Lindong dengan kejam. Mendengus. Kaki Lindong berat menginjak tanah, sebelum sejumlah besar puing-puing segera terbang sebagainya. Segera, dia memanipulasi mereka dengan energi mentalnya, sebelum mereka berubah menjadi batu yang memenuhi cakrawala. Saat mereka bertabrakan sembarangan dengan pohon-pohon besar, pemandangan itu sangat luar biasa. Namun, kedua serangan mereka hanya menguji pukulan. Oleh karena itu, dalam contoh berikut, Lindong sekali lagi mengangkat tangannya. Segera, cahaya keemasan menyembur keluar sebelum berubah menjadi platform emas. Dengan kekuatan angin yang mengancam, dia langsung melemparkannya ke arah Huazong dengan kejam. Bang-bang! Platform emas itu melolong, sebelum menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Serentetan ledakan udara meletus, dampak yang dihasilkan mencabut tanah di tanah sebelum beberapa parit besar muncul. Palu ajaib energi mental! Namun, bahkan saat dia menghadapi serangan tekanan yang begitu hebat, Huazong tidak panik. Energi mental segera menyembur keluar sebelum langsung berubah menjadi palu energi mental keabu-abuan selebar beberapa meter dan dengan kejam menghantam platform emas itu. Dentang! Suara tajam yang menusuk meletus di udara, sebelum platform emas itu benar-benar dihempaskan kembali dengan paksa oleh Huazong. Ketika dia melihat situasi ini, tubuh Lindong melintas sebelum dia muncul di atas platform emas itu, sementara seluruh tubuhnya sekali lagi berubah menjadi hijau perunggu. Kemudian, dia mengangkat platform emas itu sebelum dia sekali lagi membantingnya dengan kejam. Ketika dia melihat serangan brute force Lindong, Huazong tanpa sadar mendengus. Saat dia melambaikan lengan bajunya, tiba-tiba, sosok keabu-abuan gelap terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan kekuatan yang kuat dan mengancam, itu kemudian dengan kuat menghantam platform emas itu. Ledakan! Ketika mereka berdua bertabrakan, angin kekuatan yang sangat ganas meletus. Lindong terpaksa mundur selangkah, sementara sosok itu terlempar ke tanah. Kakinya seperti dua bilah tajam karena langsung menembus beberapa meter ke dalam tanah. Namun, bahkan setelah menerima pukulan yang begitu berat, sosok itu tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali, karena ia langsung mencabut kakinya dari tanah dan menatap kosong ke arah Lindong. Simbol boneka. Menatap sosok abu-abu gelap yang mengeluarkan bau aneh, pupil Lindong menyusut sedikit. Orang itu akhirnya mengirimkan boneka simbolnya. Boneka simbol ini terlihat lebih kuat dari milikku. Meski belum mencapai level atas, itu sudah bisa dianggap sebagai puncak level menengah. Lindong mengulurkan telapak tangannya yang sedikit mati rasa, saat keheranan memenuhi matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa wayang simbol Huazong akan sekuat ini. Nak, tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku berani mengejarmu sendirian? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Setelah memanggil boneka simbolnya, cahaya jahat mulai mengalir di mata Huazong. Sementara itu, energi mental yang sangat kuat terbentang dari tubuhnya seperti badai. Sudut mulutnya membentuk senyum sinis, sementara jarinya dengan kuat menunjuk ke udara, saat api abu-abu muncul di ujung jarinya. Karena, aku bukan master simbol segel keempat, tapi, master simbol jiwa. Setelah mendengar suara menakjubkan Huazong, murid Lindong tiba-tiba menyusut. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.